Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, selamat berjumpa kembali dalam Renungan Harian Katolik di hari Sabtu 15 Maret 2025. Pada hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan dari Injil Matius bab 5 ayat 43 sampai 48. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam khotbah di bukit, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuh-musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikian, kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga. Sebab ia membuat mataharinya terbit bagi orang yang jahat dan bagi orang yang baik pula. Hujan pun diturunkannya bagi orang yang benar dan juga orang yang tidak benar. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Karena itu, haruslah kamu sempurna, sebagaimana Bapamu yang di surga sempurna adanya." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, sikap saling menghakimi, saling memfitnah semakin marak dalam kehidupan harian kita. Keutuhan keluarga, komunitas, masyarakat, dan negara, paguyuban paroki kadang runtuh karena sikap-sikap yang mau benar atau menang sendiri. Kadang tidak kita pungkiri bahwa kita sering mengklaim bahwa kebenaran itu milik kita semata. Keselamatan itu hanya untuk kita, untuk golongan-golongan kita, untuk gereja kita saja. Orang lain yang tidak sejalan, yang tidak searah dengan kita singkirkan. Dan kita menganggap bahwa mereka tidak akan diselamatkan. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, dalam perikop Injil yang kita dengar bersama hari ini, Tuhan Yesus menegaskan kepada kita sekalian supaya menjadi sempurna seperti Bapa. Hendaklah kamu sempurna sebagaimana Bapamu yang di surga sempurna adanya. Kalau kita mau jadi sempurna seperti Bapa, tentu kita harus menggandakan kasih dalam kehidupan kita. Kita harus memenuhi tutur kata dan sapaan kita, perbuatan kita, intensi kita dengan kasih. Kita harus melandasi berbagai perbuatan kita dengan kasih. Hingga pada akhirnya, kasihlah yang menang
dan merajai kehidupan kita bersama dengan sesama dan Tuhan. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, hari ini Tuhan menantang kita untuk menjadi sempurna seperti Bapa. Menjadi murid Yesus tidak lain adalah melakukan ajaran dan meneladani perbuatan-perbuatannya. Yesus menuntut kita supaya menghayati hidup yang tidak seperti biasanya, melainkan membiasakan yang benar. Kita dipanggil untuk menjadi manusia yang luar biasa dalam Kristus, karena Kristus yang kita imani juga Kristus yang luar biasa, yang walaupun putra Allah, tetapi dia setia pada kehendak Bapa, menderita, wafat dan bangkit untuk membebaskan kita dari kuasa dosa dan maut. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, kasih sejati merangkul semua orang, bahkan bila harus mengampuni dan mendoakan musuh-musuh kita. Bukan dalam teori yang indah, tetapi harus dinyatakan dalam tindakan konkret hidup kita yang nyata setiap hari. Mari kita berdoa, mohon rahmat dan berkat Tuhan dalam hidup kita, agar kita pun setia seperti Tuhan Yesus, setia mengasihi Bapa dan setia mengasihi sesama hingga kekal. Berkat Tuhan beserta kita sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.